Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan mereview metode penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Riset. Perkenalkan, nama saya Arif Putra Temaja dengan NIM 23040053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Julianto dengan NIM 23040058. Saya akan menjelaskan pembahasan berisikan paparan metode penelitian pada jurnal yang direview dan apakah penelitian itu merupakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. 1. Pengertian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dan mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasi dan menggunakan prosedur statistika, matematika, atau model komputasi lain untuk melakukan analisis data. Karakteristik metode kuantitatif. Metode kuantitatif menitik beratkan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan perubahan yang sedang diteliti. Nomor 2. Pengertian metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data, terstruktur, dan data non-numerik. Misalnya, video, gambar, dan teks. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bisa berasal dari hasil wawancara, catatan, atas pengamatan langsung terhadap kelompok orang tertentu, dokumen elektronik maupun non-elektronik. Setelah kita melakukan analisis dari 6 review jurnal di atas, menunjukkan 2 jurnal menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 4 jurnal menggunakan penelitian kualitatif. Penjelasan 6 jurnal di atas sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Pelayanan, Pendaftaran, dan Rekaman Medis di Klinik Carina Medistra berbasis web. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini mencakup observasi langsung terhadap proses pendaftaran pasien dan pencatatan rekam medis di klinik Medistra. Yang kedua, Jurnal Sistem Informasi Konsultasi Petani berbasis web menggunakan chatbot. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini. Menganalisis informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan pengamatan untuk merancang sistem konsultasi yang sesuai dengan petani. Jurnal yang ketiga, rancang bangun sistem informasi absensi karyawan pada PT San Andreas Mandiri Bekasi. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini. Penulis menyajikan analisis yang bersifat kualitatif mengenai bagaimana sistem baru dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi. Jurnal yang keempat, Aplikasi Resep Makanan Bergizi membantu pencegahan stunting menggunakan metodologi EGI Framework Serum. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan pengukuran efektivitas aplikasi dalam meningkatkan pengetahuan ibu mengenai stunting gizi anak. Ini menunjukkan adanya data yang dapat diukur dan dievaluasi secara statistik. Jurnal yang kelima, Transaksi Digital menggunakan aplikasi QRIS di UMKM Desa Kutawargi. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini. Bagian dalam jurnal yang mencerminkan metode kualitatif, penulis menjelaskan konteks sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kutawargi serta peran UMKM dalam perekonomian lokal.
Penjelasan ini memberikan latar belakang yang mendalam tentang situasi yang dihadapi oleh UMKM dan bagaimana QRIS dapat berkontribusi. Yang keenam dan jurnal yang terakhir adalah penggunaan aplikasi Syngenta terhadap deteksi dini stunting pada balita. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berikut adalah analisis mengenai bagian-bagian yang menunjukkan penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 2-5 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 21 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Saya akan menjelaskan analisis perancangan sistem berisikan paparan penerangan sistem yang terdapat pada jurnal apakah menggunakan prototype, waterfall, SDLC, atau agile. Pengertian SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Tahap-tahapan yang ada pada SDLC, yang pertama adalah inisiasi, yang kedua ada pengembangan konsep sistem, yang ketiga ada perancangan, yang keempat analisis kebutuhan, dan kelima adalah desain dan pengertian agile merupakan pengembangan dengan cara incremental, di mana pengulangan yang dilakukan berskala kecil dan khas atau memiliki karakteristik yang sama. Prinsip-prinsip agile yang pertama keterlibatan pelanggan atau customer. Pelanggan sebaiknya terlibat secara langsung sepanjang proses pengembangan perangkat lunak. Pengertian prototipe. Prototipe atau perwarupa termasuk dalam kategori pengembangan ditambahkan secara bertahap atau incremental dan dapat digunakan untuk menyambung ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Dari analisis yang kami telah lakukan dari 6 jurnal di atas, saat melakukan analisis terdapat 3 jurnal menggunakan metode perancangan sistem memakai waterfall dan 1 jurnal memakai agile dan 2 jurnal yang lainnya hanya berfokus penelitian semata. Analisis perancangan sistem dari 6 jurnal di atas sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi pelayanan pendaftaran dan rekam medis di klinik Charisma Medistra berbasis web. Perancangan sistemnya adalah waterfall. Metode ini memiliki tahapan yang jelas dan berurutan seperti analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan. Yang kedua, sistem informasi konsultasi petani berbasis web menggunakan chatbot. Pada jurnal tersebut menggunakan perancangan sistem adalah waterfall. Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari definisi kebutuhan sistem, desain perangkat lunak, coding dan penguji unit, pengujian integrasi, serta pengujian penerimaan pengguna. Pada jurnal ketiga dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi Karyawan pada PT San Andreas Mandiri Bekasi, pada jurnal tersebut menggunakan perancangan sistem adalah waterfall. Proses meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pada jurnal keempat, aplikasi resep makanan bergizi membantu pencegahan stunting menggunakan aplikasi Agile Framework Serum. Pada jurnal tersebut menggunakan perancangan sistem Agile. Ciri-cirinya, penelitian ini menunjukkan penggunaan Agile yang berfokus dan fleksibilitas dan penyesuaian selama proses pengembangan aplikasi. Transaksi pada jurnal kelima, maksud kami, transaksi digital menggunakan aplikasi KRIS di UMKM Desa Kutawagi. Setelah kita melakukan analisis jurnal, tidak menggunakan metode CDLC, Agile atau prototype karena jurnal ini hanya berfokus untuk sosialisasi dan implementasi aplikasi KRIS
pada UMKM. Pada jurnal yang terakhir, jurnal ke-6, penggunaan aplikasi si centing terhadap deteksi dini stunting pada balita. Walaupun jurnal ini tidak merinci metode pengembangan perangkat lunak secara langsung, pendekatannya memiliki beberapa ciri-ciri khas yang selaras dengan prototipe. Yang pertama, pengujian aplikasi yang sudah ada. Aplikasi si centing digunakan sebagai alat untuk deteksi dini stunting, bukan dikembangkan dari awal. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik atau kurang berkenan atau yang masih ada salah-salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.